Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, puja dan puji syukur kehadirat Allah sehingga dengan rahmat dan barokahnya kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh di insyaallah 4 hari menjelang Syawal ya. Materi kali ini adalah sambungan ya, kelanjutan dari kemarin tentang disabilitas. Kalau kemarin kita membahas tentang makna disability, difabel, dan juga itu menghapus kata-kata cacat gitu ya. Tidak layak kita mengucapkan kata-kata cacat kepada penyandang disabilitas. Nah, kali ini kita akan membedah coba dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, pasti sekalian sering membaca dalam Al-Qur'an ada kalimat atau ayat yang menyatakan sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, buta, tuli, dan mereka itu tidak akan kembali kepada Allah gitu ya. Nah, maksud di sini, maksud dari kata buta, tuli, kemudian tidak bisa mendengar gitu ya, bisu gitu ya. Itu bukan arti yang sebenarnya, tapi di situ adalah makna majasi atau bisa dikatakan dengan bahasa konotasi gitu ya, bukan makna yang sebenarnya. Jadi di situ kalau bisa kita artikan bahwa buta dari ayat-ayat Allah atau petunjuk-petunjuk dari Allah. Kemudian tuli dari mendengar kalimat-kalimat atau petunjuk dari Allah. Kemudian buta, ya, buta, tuli, bisu dari apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, kemudian dua orang peneliti ya. Di sini ada 2 orang peneliti dari Lebanon dan dari Mesir gitu ya. Dia adalah Basna dan Hatab. Mereka meneliti tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang buta, tuli, dan juga bisu ini ya, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ditemukan dalam Al-Qur'an ya, kalimat tuli itu sumum gitu ya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih 15 kali. Kemudian bisu atau bukmun itu disebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian buta, nah ini juga disebut sampai banyak ya, hampir 30 kali gitu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa cek ya. Di sini misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 18, Al-Baqarah 171, kemudian Al-An'am 39. Di situ tentang ayatnya tentang yang menyebutkan sumum bukmun umyun fahum la yarji'un gitu ya. Nah, itu artinya bukan arti sebenarnya bahwa orang-orang buta, orang-orang tuli, orang-orang yang bisu itu tidak masuk dalam surga. Itu bukan maksudnya seperti itu. Tapi maksud dari ayat tersebut adalah makna konotasi atau makna majasi atau makna yang disebut dengan tidak sebenarnya. Kenapa dalam Al-Qur'an tidak memakai kata-kata yang sifatnya itu physically? Nah, kenapa justru tidak memakai aturos ini, yatrosu. Nah, aturos atau yatrosu itu makna physically-nya orang betul-betul di sini tuli, itu turos. Kemudian khoros gitu ya, itu betul-betul dia adalah bisu, tidak bisa berbicara atau bicara, gitu, tuna bicara. Kemudian akma gitu ya, akma itu bukan ini umyun ya, kalau ini buta ya, ini tidak bisa betul-betul tidak bisa buta gitu ya, betul-betul tidak bisa blend gitu ya, tidak bisa melihat begitu. Jadi sumum bukmun umyun fahum adalah makna dari kata-kata yang sifatnya konotasi, sedangkan aturos kemudian al-khoros akma itu adalah betul-betul kata-kata yang secara physically. Dan di dalam Al-Qur'an bukan physically dari disabilitas daksa atau disabilitas wicara atau disabilitas netra, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dibutakan hatinya, dibutakan pendengarannya, ditulikan pendengarannya, kemudian ditutup mulutnya gitu ya, dibisukan mulutnya dari kalimat-kalimat Allah, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat Allah, tidak bisa mendengar kalimat-kalimat Allah, dan tidak bisa melihat kalimat-kalimat, bahkan sampai tidak mendapatkan petunjuk dari Allah begitu.
Nah, kemudian di ayat-ayat ini maka menjadi spirit bagi kita gitu ya, agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang demikian. Jadi ayat-ayat ini mendorong kita, bukan kemudian karena ketika kemarin saya menyampaikan normal dan abnormal. Nah, mereka yang penyandang disabilitas itu juga semuanya normal gitu ya. Jadi tidak ada normal dan abnormal. Nah, dia tidak normal gitu. Nah, di sini semuanya normal. Bahkan yang normal itu ya semua yang mendapatkan petunjuk dari Allah, karena tergantung hatinya dan ketakwaannya. Bukan karena fisikalinya yang netra, kemudian yang tuli, yang bicara gitu. Bukan karena fisikalinya, tapi karena ketakwaannya. Jadi kesempurnaan itu adalah karena ketakwaannya dan hatinya, bukan karena fisikalinya. Nah, fisikalinya itu sendiri, nah itu yang butuh kita semuanya ini, ya kita ya, itu bagaimana bisa memberikan kebutuhan dari mereka. Ketika kita tidak bisa memberikan akses atau accessibility bagi mereka, berarti kita sendiri juga termasuk disabilitas, karena kita tidak bisa memberikan akses kepada mereka. Nah, termasuk di sini ya, kemarin saya sampaikan juga di masjid ini, apakah di sini ada bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli dan bicara gitu ya. Nah, ini kalau belum berarti monggo kita pikirkan. Kemudian di sini sudah ada untuk yang daksa itu sudah ada kursi roda. Nah, ini untuk masjid. Nah, untuk yang lainnya misalnya di puskesmas, misalnya di di layanan pendidikan dan yang lainnya, itu bagaimana mereka bisa memberikan hak kepada penyandang disabilitas. Di sini karena dalam Al-Qur'an sendiri bahwa mereka pun juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kemudian hak hidup, hak bernegara, hak berpolitik dan yang lain-lainnya. Begitu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jadi bagaimana kesimpulan dari sini bahwa bagaimana kita bisa setara, sejajar dengan penyandang disabilitas, bisa menganggap mereka itu sama dengan kita, bahwa mereka juga berhak mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan hak untuk merasakan nikmatnya bisa beribadah di masjid. Begitu. Jadi mereka penyandang disabilitas itu perlu kita berikan hak untuk melakukan ibadah dengan layak. Nah, kalau masjid-masjid yang belum bisa aksesibel kepada penyandang disabilitas, ini perlu kita pertanyakan, apakah masjid itu sudah inklusif atau belum, begitu. Jadi di 1 menit terakhir ini sudah 6 menit ya, saya hitung ya, karena kemarin 12 menit mungkin kelamaan ya. Nah, ini saya hitung sudah 6 menit, 1 menit lagi. Kesimpulan dari sini bahwa buta, tuli dan juga bisu dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan tadi itu bukan berarti makna physically, tapi adalah makna majasi, dan makna majasi itu atau makna konotasi itu adalah orang-orang semuanya, baik yang disabilitas ataupun yang tidak disabilitas, mereka juga bisa termasuk buta, tuli dan bisu. Bahkan kita sendiri bisa jadi seperti itu ketika kita dijauhkan dari petunjuk dari Allah. Mereka-mereka yang kaya raya misalnya, yang fisiknya bagus, tapi dia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, tidak bisa tersentuh hatinya untuk melakukan ibadah sholat dan juga yang lainnya, berarti mereka termasuk orang disabilitas, bisa tuli dan juga bisu dan juga bicara tadi dan juga buta tadi. Kenapa kok seperti itu? Ya karena mereka tidak mau petunjuk dari Allah, begitu. Jadi bukan normal dan abnormal lagi, bahkan yang kita semua bisa menjadi golongan seperti itu ketika kita tidak mendapatkan petunjuk. Termasuk sumum bukmun umyum fahum. Jadi sumum bukmun umyum fahum layar itu tidak hanya kepada orang-orang yang disabilitas secara fisikal, tapi bagi kita juga bisa jadi termasuk yang seperti itu ketika kita tidak mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah sampai detik ini ya, saya lihat yang menjadi peserta aktif untuk iktikaf semakin banyak. Ini Pak Nurdin sudah ada prestasi ini ya, banyak sekali alhamdulillah, bahkan membawa sanak keluarganya. Saya lihat Bapak Ibu juga di sini aktif dan tetap teguh, sama dari yang kemarin ya, datang untuk menghadiri sholat subuh ya, alhamdulillah. Dan ini termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah ketika hatinya terketuk untuk stay di masjid ya, gitu. Nah, itu untuk itu insya Allah nanti besok pagi ya akan saya sampaikan tentang bagaimana teologi Al-Ma'un terhadap penyandang disabilitas untuk materi yang besok pagi. Jadi bagaimana kita mengimbangkan antara bayani, burhani dan irfani terhadap
terhadap disabilitas. Baik, dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangan yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.